Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahdan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, tiada ada sembahyang ratib pada antara terbit matahari hingga gelincir matahari itu. Tidak ada. Itu beliau. Melainkan sembahyang isyraq dan sembahyang duha itu. Maka yang terlebih waktumu daripada yang demikian itu. Udah sampai sini. Dan sembahyang duha itu. Nah, ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, termasuk juga di dalam kitab ini beliau musannif pengarang kitab mengutip perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, bahwasannya tidak ada namanya salat-salat sunat rawatib, salat sunat ini tidak, selain daripada dua ini, salat sunat isyraq dan salat sunat duha. Ya. Khilaf di antara ulama ini, kalau bapak tidak mengamalkan dua-dua, bagus. Kalau tidak melakukannya salah satunya, pendapat ulama ada. Bila disebutkan daripada salat sunat isyraq, salat sunat duha, itulah dia salat sunat isyraq, itulah dia salat sunat duha. Ya? Kalau dia melakukan salat sunat isyraq, maka duhanya dapat. Kalau dia melakukan salat sunat duha, isyraqnya dapat. Cuman waktunya kalau salat sunat isyraq ini di awal terbitnya. Kalau duhanya ini bisa jadi di tengah, bisa jadi di akhir. Jadi dia sama. Nah, untuk untuk berhati-hatinya dalam mengambil pendapatnya para ulama, kita keluar khilaf ulama itu, maka lebih baik kerjakan dua-dua. Jadi kalau ada orang yang mengerjakan saya salat sunat isyraq saja, tentu dia dapat mengerjakan salat sunat duha. Kalau dia kerjakan salat sunat duha, dapat juga salat sunat isyraq. Jadi ini jangan salat sunat itu dua, ini itu namanya saja beda. Tapi jalur waktunya sama. Hanya di awal saja. Itu salat sunat isyraq. Itu kata Imam Al-Ghazali. Ulama-ulama fiqih maka mengambilkannya demikian. Jadi tidak ada pendapat. Kita ini harus mengerjakan salat sunat isyraq. Kita ini harus mengerjakan daripada salat sunat duha. Dia bagian waktu yang sama, tapi istilah namanya yang berbeda. Jadi tidak melakukan salat sunat isyraq, melakukan salat sunat duha, pilih satu. Tapi kalau dua-dua, itu lebih baik. Untuk jalan hati-hati di dalam pendapat ulama. Baik. Maka dua ini, kata Imam Al-Ghazali, di luarnya, maka lakukanlah dengan 4 perkara itu. Selain dua ini, lakukan 4 perkara. Hendaklah engkau kerjakan di dalamnya itu akan sesuatu daripada 4 perkara. Di luar daripada salat sunat ini. Apa saja 4 perkara itu? Kata beliau, ya. Perkara yang pertama, hendaklah engkau kerjakan di dalam waktu ini akan menuntut ilmu yang memberi manfaat, agama. Dan di dalam akhirat yang memberi manfaat, dan jangan engkau masyghul menyibukkan dirimu akan ilmu yang lain daripada ilmu yang memberi manfaat akan agama di dalam akhirat. Itu amalan yang pertama. Ya di luar. Amalan di luar daripada salat sunat isyraq, misalkan isyraq dan duha, ada 4 perkara. Ya, kita tekankan lagi di papan tulis ini. 1, mencari ilmu yang bermanfaat untuk agama dan akhirat. Mencari ilmu yang bermanfaat, untuk agama dan akhirat.
Satu, kalau sudah melakukan salat sunat isyraq, kalau sudah melakukan salat sunat duha, atau salah satu di antara keduanya dengan waktu yang berbeda, awal, pertengahan bisa, akhir juga bisa. Isyraq ini, isyraq atau syuruk boleh, sama juga syuruk. Karena dia makna isyraq nih muncul. Isyraq ini dia, syuruk, asyraq. Kan ada apa namanya salawat, asyraqal badru alaina. Itu dia asyraq kan. Jadi terbitlah. Jadi terbitlah. Jadi awal terbitnya nih. Awal terbitnya. Ini waktunya. Dan duha dia tiang. Nah, amalan yang pertama di lain daripada salat sunat ini adalah mencari ilmu yang bermanfaat untuk agama dan akhirat. Jangan mencari ilmu-ilmu selain daripada agama dan akhirat. Jangan mencari. Apa itu amalan ilmu agama, ilmu yang bermanfaat? Ilmu apa itu? Kita lanjut. Bermula ilmu yang memberi manfaat itu, yaitu ilmu menambahi takut akan Allah Ta'ala. Dan menambahi pula akan pengetahuanmu akan segala kejahatan dirimu dan kesalahanmu, dan menambahi pula akan pengetahuanmu akan ibadah kepada Tuhan Azza wa Jalla, dan mengurangkan gemarmu kepada dunia dan kesukaan dunia dan kekayaan dunia, dan menambahi akan gemarmu kepada akhirat, dan membukakan ia akan hatimu pada melihat akan segala yang membinasakan ibadah, seperti ujub, riya, dan lainnya, daripada segala sifat kejahatan yang di dalam hati, supaya engkau peliharakan akan dia ibadah, dan melainkan akan dikau atas tipu, dan melihatkan, melihatkan ada ta di situ, dan melihatkan akan dikau atas tipu syaitan dan perdayanya syaitan, seperti yang tersebut hakikat ilmu yang memberi manfaat di dalam muqaddimah bayan fi bayan faslun ilmi dahulu itu, maka rujuk olehmu akan dia. Rujuk ini coba kamu lihat di bab yang pertama, di fasal yang pertama kali di halaman berapa bab ilmu nih? Di halaman yang ketiga katanya. Ini sudah kita pelajari pada setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Yang ini pelajarin, coba rujuk kembali. Tuntut ilmu apa yang dapat mengesahkan hakikat ilmu itu apa itu? Bisa rujuk kembali. Ini dia amalan. Mencari ilmu yang bermanfaat itu, mencari ilmu yang bermanfaat maksudnya untuk agama dan akhirat, kata beliau adalah satu di antaranya menambah takutmu kepada Allah. Menambah takutmu kepada Allah. Kepada Allah. Cari ilmu itu. Cari ilmu yang menambah takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita peringkas saja. Kemudian apa dia lagi? Cari ilmu agama dan ilmu akhirat di luar daripada salat sunat isyraq dan salat sunat duha ini, yang 4 perkara. Maka yaitu yang kedua adalah cari ilmu yang dapat mengintrospeksikan, bermuhasabah dirimu, kesalahanmu. Ya, cari ilmu yang orang lain menasihatin kita. Ya, sekarang ilmu itu yang menasihati kita. Kalau enggak terima orang lain menasihati, maka ngaji di kitab, yang mana kitab itu yang menasihatin kita, dibacakan oleh orang. Nah, itu adalah ilmu introspeksi atau muhasabah. Muhasabah diri. Muhasabah diri ya. Ini cari. Ya, introspeksi, ilmu introspeksi, muhasabah diri, Baik itu kesalahan
Kesalahan, ya, kesalahan dalam diri kita, kejahatan diri kita. Nah, itu cari ilmu tuh. Kitabnya beliau ini boleh, kalau dapat bacakan kitab Imam Al-Ghazali itu, pantas, Bidayatul Hidayah, kitab-kitab yang Tanwirul Qulub itu boleh. Kemudian apa dia lagi, Mukashifatul Qulub, kitab Imam Al-Ghazali itu dapat mengungkap hati seseorang itu, diri seorang. Nah, dapat ini. Itu belajar pagi, belajar sebelum zuhur kalau dapat ini. Di luar salat, setelah salat. Misalnya udah selesai salat duha, langsung cari pengajian. Cari pengajian. Mana ada enggak pengajian yang pagi-pagi itu? Jam 9 pagi belajar tentang itu. Maka di kampung-kampung itu, masjid-masjid, surau-surau, mereka mengaji ini nih. Mengaji ini. Bila tidak ada, mereka baca Quran, mereka beramal, mereka apa dan sebagainya. Itu amalan orang salih. Yang ketiga, bila engkau itu bermuhasabah diri, yaitu kemudian mencari ilmu yang dapat mengesahkan ibadahmu. Belajar fikih lah, fikih, yaitu mencari ilmu yang mengesahkan ibadahmu. Jadi jangan merasa bahwasannya ibadah kita ini sudah tentu benar. Jangan. Dimulai takbir saja bisa kita salah kalau kita telaah lagi. Jangan merasa benar ibadah kita, salat Al-Fatihah, daripada bacaan Al-Fatihah kita, rukun kita, apa sih kita yang mengesahkan daripada ibadah kita. Pelajari ini baik-baik. Makanya kata ulama, belajarlah fardu'in benar. Kita kan cuma tahu belajar fardu'in, kata orang, dengar-dengar, ini tidak. Teliti kitabnya dulu. Belajar. Setidaknya kitab Melayu pun jadilah. Kitab Arab Jawi ini. Itu setidaknya itu pelajari. Ada kitab khususnya itu fardu'in. Nah, fardu'in itu dah rukun syaratnya. Rukun itu ibaratkan kepala. Syarat itu ibaratkan nyawa. Jadi kalau ada melakukan ibadah, syaratnya hilang, berarti nyawanya hilang. Rukun dia tidak lakukan, berarti kepalanya hilang. Nah, itu ibarat. Makanya harus dipelajari. Itu syarat solat, bukan. Mulai daripada wudu. Apa wudu saja? Puasa harus ada rukunnya, harus ada syaratnya. Semua rukun-rukun yang mengesahkan iman kita harus dipelajari. Makanya setidaknya pelajarin itu daripada rukun Islam dan rukun iman. Oh, saya hafal rukun Islam tuh. Bukan hafal. Kalau cuma hafal, orang yang bukan Islam bisa hafal. Kandungan daripada rukun Islam apa tuh? Arkanul Islam. Mengapa dia arkanul Islam? Kenapa tidak fardu Islam? Harus kita tahu. Dan kita dalamkan itu. Maka itulah Al-Imam Asy-Syaikh Ismail Al-Minkabawi. Beliau punya kitab karangannya bernama Kitab Kifayatul Ghulam. Beliau itu mengarangkan kitab hanya rukun Islam saja. Itu sampai berapa lembar tuh? Beliau sampai sekitar 100-an itu. Itu cuma rukun Islam aja. Bukan hafal, dibahas nih. Tulisannya kecil-kecil, bisa sampai berhalaman, sampai puluhan, ratusan halaman coba. Berarti itu menunjukkan bahwasanya sangat pentingnya dalam mempelajari tentang yang mengesahkan ibadah. Al-Habib Ibrahim bin Smith, beliau itu mengarangkan kitab, cuman hadis. Hadisnya hadis yang kedua, hadis Arba'in. Beliau berilah nama kitabnya Syarah Jibril, karena dari hadis Jibril. Itu dikupas yang cuman rukun Islam, rukun iman. Itu sampai tebal. Berarti itu menunjukkan penting. Nah, bila kita untuk mempelajarinya, dalamkan dari rukun Islam, itu merupakan salah satu daripada yang mengesahkan ibadah kita. Ini ilmu yang bermanfaat. Cari bila ada waktu, bila dia ada waktu di luar daripada ini, cari ilmu ini. Yang keempat, kita peringkas saja. Yang keempat apa dia? Carilah ilmu. Ilmu apa? Cari ilmu yang mana ilmu itu yang mengetahui sifat keji. Sifat-sifat yang dapat merusak daripada pahala. Ilmu yang dapat
yang dapat merusak pahala ibadah. Seperti, nah ini riya. Ini tak bisa nih Pak. Ini makanya diulang-ulang oleh Imam Al-Ghazali ini. Riya nih. Yang rajin ibadah, yang rajin menuntut ilmu, ini jangan sampai ada rasa riya. Ya, jangan merasa ibadahnya paling banyak, jangan merasa ilmunya sudah mumpuni. Tidak. Ini tidak. Ini diulang-ulang oleh daripada Imam Al-Ghazali tentang masalah riya ini. Yang rajin ibadah, yang bagus suaranya, yang banyak ilmunya, nih jaga nih, jangan sampai habis amal. Kemudian riya, ujub, sombong. Kemudian sum'ah. Nah, ini pelajari nih. Nah, bila ingin mempelajarinya di kitab-kitab yang mana, di kitab-kitab pun ada juga Sirrus Salikin, tapi jilid yang ketiga. Nah, jilid yang ketiga itu namanya adalah Ajaibul Qulub. Ajaibul Qulub artinya keajaiban-keajaiban hati di jilid ketiga. Ada. Nah, itu pelajarin. Bila ingin mau ringkasnya lagi, cari aja Bidayatul Hidayah. Itu kitab ringkas. Di Indonesia kan ada nggak? Ada, sudah lengkap. Arab ada, Melayunya ada. Di Indonesia kan ada. Tinggal kita mau nggak mengambilnya itu. Ibaratkan makanan. Ini makanan, ini lauknya, ini sambalnya, ini apanya. Tinggal kita mau makan aja sudah enak. Kalau dulu ulama kan susah untuk mencari ilmu. Sekarang sudah gampang. Sudah gampang pun tidak mau mencari ilmu. Ah itu tidak tahu lagi kembali ke hatinya seseorang itu lagi. Baik, ini riya. Ini dihilang. Cari ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir ini diperingkaskan itu adalah yang kelimanya. Mana? Penghapus kita mana? Yang kelimanya, ini yang kelima sini aja. Yang kelima itu adalah carilah ilmu hakikat itu apa? Atau hakikat ilmu itu apa? Hakikat ilmu itu apa? Waduh dalam nih Pak. Ini betul-betul dia untuk mencari akhirat ini. Ini mencari akhirat. Ya. Bisa hakikat ilmu ini yang diperintahkan, yang dianjurkan bagi seorang yang salik, maka carilah ilmu. Boleh anda katanya, boleh anda rujuk kembali, lihat kembali katanya, rujuk kembali di kitab kami ini, di kitab kami yang dahulu dipelajari, yang dahulu dipelajari. Ini pelajari. Itu halaman 3 jilid yang pertama. Nah, coba cek kembali itu katanya. Cek kembali. Apa sih hakikat ilmu? Kamu ulang. Diulang saja. Ini betul lah, kan sudah pelajari. Halaman ketiga, berarti itu tahun berapa? Tahun berapa kita mulai belajar? Ada dicatat di situ enggak? Tahun 2019. Nah, 2019 sekarang 2021 berarti 2 tahun. Cek kembali kitab pelajaranmu yang 2 tahun yang lalu. Nah, ini kita tak salah udah 2 tahun nih, jilid pertama aja nih kitab Sirrus Salikin. Ya, di tempat lain sulit untuk menamatkan ini, lama ini. Karena mereka ngajinya pun yaitu seminggu sekali. Kalau kita hampir tiap hari udah untuk mengkajikan kitab ini, berbeda. Nah, catat tuh tanggalnya Pak. Mulai kita ngaji yang kitab ini 2019 sampai sekarang 2022 di awal. Berarti kita harus merujuk kembali amalan-amalan hakikat ilmu itu sebelum salat zuhur, maka pelajarin itu untuk menambahkan semangat kita untuk menuntut ilmu lagi. Malas hari ini baca lagi. Malas hari ini, apa sih kenapa kita harus menuntut ilmu? Apa sih hakikat ilmu yang kita tuntut ini, apa ini sebenarnya nih? Nanti akan bisa merasakan. Seorang itu akan merasakan bahwasan manisnya ilmu itu nanti. Dia akan bergerak tubuh dan batinnya ini. Ya. Dia mana? Seperti yang kita alihkan, yang kita sampaikan kemarin kan pelajarannya. Man wajada thamaratan amalihi ajilan. Siapa saja kalau sudah mendapatkan buah amalnya itu sekarang ini, fadzalika dalilun ala wujudi dalilun ajilan. Maka dia akan mendapatkan daripada yaitu wujudnya. Dalil menunjukkan dia itu mendapatkan wujudnya sekarang. Ala wujudil dalilun. Nanti di akhirat. Artinya buah amal itu manisnya ilmu dia akan dapat. Lezatnya ilmu dia akan dapat.
Dapat. Bagaimana tuh manusia? Setiap saat dia mengulang, setiap saat dia membaca kitabnya, setiap saat dia menghafal walaupun satu hadis, walaupun satu ayat, walaupun satu perkataan ulama. Pokoknya dia begitu satu baris hafal, dapat dia yang ditulis hafal. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau katakan salah satu ilmu yang bermanfaat itu adalah apa? Ilmu yang disampaikan itu dia catat. Tuh ya. Ilmu yang bermanfaat. Oh, tapi kalau di Google itu mana? Google itu cuman alat saja, mesin itu untuk menyampaikan. Yang dicatat di tangan kita, di jari kita, itu lebih baik. Itu bermanfaat. Yang kedua, bila ingin mencari ilmu yang bermanfaat, maka itu adalah mengharap ridha Allah. Mengharap ridha Allah. Yang pertama itu, luruskan niat. Kita ini ngaji itu apa? Karena enggak enak si fulan, karena enggak enak, karena begini, karena ini. Ya. Tapi ridha Allah. Orang yang mendapatkan mencari ilmu karena ridha Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Makanya diluruskan pertama niat. Ada 7 itu enggak salah. Nanti suatu saat nanti akan saya tuliskan, yaitu 7 sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang itu mana bila mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dia itu salah satu yang mencari ridha Allah, yaitu niat. Yang kedua, ilmu yang kita dapat tulis. Itu ilmu yang kita dapat, ilmu yang dipelajari majelis. Tidak. Ilmu yang dimanapun kita berada. Jangankan untuk di majelis, seperti di majelis. Bapak duduk berjumpa dengan orang ahli ilmu. Maka berbicara. Apa yang diucapkannya itu ilmu. Catat. Makanya pena nih, atau pena, bila seorang ahli penuntut ilmu, dia bawa pena itu bukan di majelis ilmu, di mana-mana. Kenal Imam Abu Hanifah? Pak Wah kenal nggak Imam Abu Hanifah? Kenal? Nggak kenal. Nggak kenal. Kenal? Imam Syafi'i kenal? Hah? Namanya kenal, tapi orangnya nggak kenal kan? Imam Abu Hanifah kenal. Namanya siapa? Nama beliau siapa? Nama Nu'man bin Thabit. Itu nama beliau. Itu kenapa disebut beliau itu Imam Abu Hanifah? Mengapa disebut? Padahal nama beliau Nu'man bin Thabit. Beliau disebut dengan Imam Abu Hanifah karena beliau kemana-mana itu bawa pena. Setiap kali berjumpa dicatatnya. Apa saja nampak ilmu yang catatnya. Hafal itu belakangan. Yang penting catat dulu. Kenapa? Karena beliau itu salah satu untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berkah. Itu. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu disebutkan Imam Abu Hanifah, ya Imam, bima adraktal ilma. Wahai Imam, dengan apa engkau kok bisa ilmu itu begitu didapatkan olehmu, langsung cepat bisa kamu hafal dan paham gitu. Maka kata Imam Abu Hanifah, abahnya, saat saya itu begitu paham akan satu ilmu, maka saya katakan alhamdulillah. Bayangkan, kuatnya dengan kalimat alhamdulillah itu. Kalau paham, alhamdulillah. Kalau tidak paham, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Wah kalau nggak paham itu ucapan inna lillah. Tapi kalau sudah paham, alhamdulillah, Allah akan cucurkan lagi futuh di dalam dada kita untuk ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, itu salah satu ya 2. Karena waktu nggak cukup ya. Nanti ada 7 itu tidak salah. Ya, ada 7 perkara bagaimana ilmu bermanfaat. Salah satunya yaitu menambahkan takut. Cari ilmu di sebelum salat zuhur itu, ilmu-ilmu yang menambah takutmu kepada Allah. Itu yang utamanya. Kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua, beliau berkata, Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya, Bidayatul Hidayah, tentang bab ilmu yang pertama. Bisa dicek di terjemahannya nanti, baca-baca ulang lagi. Kalau dapat, jadikan referensi untuk mutola'ah di kitab itu, kitab yang putih. Di masjid kita ada kok, Bidayatul Hidayah. Jika tidak, beli yang lain, ngomongnya Arab juga boleh. Apa dia? Untuk menambahkan ilmu yang bermanfaat yang engkau cari itu, maka kamu harus memiliki adab terhadap ilmu dan terhadap yang terhadap kepada sang pemilik ilmu, ahli ilmu itu. Bila ilmu yang engkau cari tetapi dengan kitabnya kamu tidak punya adab, ya, tidak dengan kitabnya, tidak dengan adab, nah, ada kan? Ada doa enggak ketika mengambil kitab? Masih ingat enggak? Pak Kali masih ingat? Kitab Ta'lim Muta'alim. Ada kan? Pak ada? Adabnya ketika mengambil kitabnya ada doanya enggak? Ada malah? Masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Oh enggak, subhanallah.
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika mengambil kitab, itu salah satu adab. Buka kembali kitab Ta'limut Ta'lim. Bila seorang itu membacakan dalam kitab itu, Allah akan bukakan hatinya langsung dengan mengambil kitab. Cek kembali itu. Di akhir di bab kitab Ta'limut Ta'lim 3 lembar sebelumnya. Itu bab Ta'limut Ta'lim. Itu adab. Yang kedua, adabmu ketika di dalam majelis itu akan bisa bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat. Dengan ahli ilmu, kita mengambil kitabnya, kita mengambil ilmu dari orang, tapi kita tidak memiliki adab terhadapnya, maka ilmumu akan ditarik. Ilmu dapat, tapi berkah ilmu tak dapat. Kemudian manfaat ilmu itu lagi dia bisa sampaikan kepada yang lain. Walaupun orang enggak bertanya, walaupun orang enggak peduli, enggak apa-apa. Yang penting ilmu kita sampaikan. Mau dengar enggak dengar, tak ada masalah. Yang penting ilmu yang disampaikan. Makanya para ulama, para wali, mereka itu banyak dicaci. Yang belum ada terbuka nur ilmu itu belum terbuka dicaci. Tapi ketika mereka itu terbuka nur hati mereka akan ilmu, mereka merasa sedih, menangis karena menghujat-hujat ilmu-ilmu yang bermanfaat itu tadi. Ilmu yang mengingatkan mereka untuk akhirat, ilmu yang mengingatkan mereka untuk kematian. Maka itulah seorang penuntut ilmu, belajarlah untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Enggak banyak tapi satu bisa paham. Nah, satu, apa hikmahnya itu tadi? Apa manfaat daripada ilmu? Datangkan. Bila seorang ahli ilmu, nah ini dia, harus bawa pena kemana-mana. Jangan bawa rokok kemana-mana. Rokok itu tidak bisa, dia dapat ilmu. Nah, jadi kalau bawa pena, dia dapat dicatat. Ya, kalau ulama dulu dia bukan bawa rokok, dia bawa pena sama siwak. Siwak. Kalau sekarang kan siwaknya udah rokok jadi diganti. Udah diganti ya. Jadi ulama dulu. Baik. Mungkin itu ya, belajarlah kita perkara pertama dalam untuk mencari yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, itulah kesimpulannya yang pertama. Nah, cukuplah ini aja. Berarti ada 3 lagi nih. Ada 3 lagi. Ada 3 lagi ilmu yang bermanfaat. Nanti kalau kita baca buru-buru kali nanti. InsyaAllah kita lanjutkan kembali. Nah, ambil kesimpulannya ya, catat ini. Apa saja yang di dalam papan tulis, bila ingin mencari ilmu yang bermanfaat, apa saja catat. Apa saja catat. Baik, itu aja. Mudah-mudahan kita dapat lanjutkan kembali. InsyaAllah kita akan melanjutkan perkara yang kedua daripada di luar amalan salat sunat isyraq, salat sunat duha, yaitu mencari ilmu. Yang kedua, apa saja yang kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم من سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمن شيخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian kita pada subuh ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali 3 perkara lagi, yaitu amalan sebelum zuhur atau sesudah melaksanakan perkara 2 salat sunat ini. Kita ambil, intinya carilah ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu akhirat, ilmu agama, dan pelajarilah ilmu-ilmu adab di dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita menuntut ilmu tetapi tidak memiliki adab terhadap kitab, terhadap ahli ilmu. Dikhawatirkan ilmu kita itu ditariknya gitu. Ya, dan dijauhkan daripada maksiat, dijauhkan daripada maksiat jika seorang ahli ilmu itu. Imam Asy-Syafi'i itu ahli ilmu, bahkan pendiri mazhab Syafi'i, tetapi beliau bisa lupa ilmunya disebabkan karena pernah bermaksiat. Beliau mengadu kepada Waqi'. Beliau mengadu kepada Waqi', kenapa hafalan saya berkurang? Kenapa hafalannya? Ditanya oleh gurunya, adakah engkau bermaksiat? Adakah engkau melihat satu daripada maksiat? Ada. Saya melihat sesuatu. Apa yang engkau lihat itu? Ketika saya lewat, maka angin bertiup, maka terbukalah aurat wanita. Padahal dia enggak sengaja, cuman angin terlihat, lupa langsung. Ini kita bukan terlihat, melihat. Dia banyak ini tuh. Ini kalau di medsos begitu kita lihat, bukan kita lewatkan, malah di zoomkan pula lagi. Nah, ini menggugurkan ilmu-ilmu. Begitulah ulama-ulama salaf dahulu. Mereka betul-betul menjaga ilmu, berkah ilmu. Bukan ilmu yang didapat, tetapi berkah ilmu. Kalau mencari ilmu, banyak. Di mana-mana bisa kita nuntut ilmu. Tapi manfaat ilmu itu bagaimana kita harus kita hadapi. InsyaAllah. Ulang kembali halaman ketiga yang tahun 2019 yang kita pelajari di awal. Yang sekarang masuk tahun ini diulang lagi. Supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.